Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini, sesuai pada judul, kita akan membahas materi mengenai Bea Matrai, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Maya Meilia, MPD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dengan anggota Anang Badru dengan MPM 1951010021, Anissa Nur Ramadhani dengan NPM 1951010538, Arnova Witiarnida dengan NPM 1951010036, Dini Anggraini dengan NPM 1951010066, Dona Dwi Tantomi Fitri dengan NPM 1951010067, dan Fitri Ayuningsih dengan NPM 1951010093. Adapun subbab-subbab yang akan kita bahas yaitu A. Pengertian dan dasar hukum, B. Subjek dan objek bea matrai, C. Fungsi bea matrai, D. Tarif bea matrai Rp6.000 dan Rp3.000 dikenakan atas dokumen, E. Pihak yang terutang bea matrai, F. Cara pelunasan bea matrai, G. Pematraian kemudian, H. Sanksi-sanksi, dan I. Kedaluarsa. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian dan dasar hukum. Bea matrai adalah pajak yang dipungut dari rakyat untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pengenaan dan pemungutan pajak, termasuk bea dan cukai, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pengenaan bea matrai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga dengan Undang-Undang Bea Matrai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea matrai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea matrai. B. Subjek dan objek bea matrai. Subjek bea matrai dikatakan menjadi wajib bea matrai apabila memenuhi syarat objek, yaitu menerima dokumen atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan bea matrai sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Bea Matrai tahun 1985. Objek bea matrai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Matrai 1985. 1. Bea matrai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 2. Dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenisnya beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, serta dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. C. Fungsi bea matrai. Fungsi utama dari bea matrai adalah sebagai pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Penggunaan bea matrai berfungsi untuk menguat dalam akta perjanjian, bukan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. D. Tarif bea matrai Rp6.000 dan Rp3.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama, tarif bea matrai Rp6.000 dikenakan atas dokumen
1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat pejabat membuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang, dan atau menyimpan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang-utang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. 5. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Dan 6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Tarif bea materai Rp3.000 dikenakan atas dokumen 1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. 2. Yang menyebutkan penerimaan uang. 3. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 4. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 5. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. 6. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan asep yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. 7. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. 8. Cek dan biliet giro dengan harga nominal berapapun. Dan 9. Apabila suatu dokumen kecuali cek dan biliet giro mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Dokumen hanya terutang 1 bea materai. Rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani tentang bea materai sama dengan aslinya. Pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai. Yang pertama dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel dan kertas materai. Yang kedua dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dokumen yang bea materai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sanksi-sanksi. 1. Sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. 2. Sanksi pidana, antara lain 1. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai. Selanjutnya, dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia mata yang mereknya, capnya, tanda tangannya, dan tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak. Selanjutnya, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memasukkan benda materai.
Lalu, sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai pasal 7 ayat 2B tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Penanggung jawab sanksi untuk sanksi administrasi yaitu pemegang dokumen, dan untuk sanksi pidana sesuai keputusan pengadilan. I. Kedaluarsa. Kedaluarsa dari kewajiban memenuhi bea materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Selanjutnya akan dibahas tentang contoh implementasi penerapan pasal tentang bea materai. A. Kasus pemateraian kemudian. Sebelum membahas contoh kasusnya, sebaiknya kita mengetahui pengertian pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemilik dokumen adalah pihak yang terutang bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Bea Materai. Ilustrasi kasusnya adalah pada 3 April 2021, Tuan Surya berencana menggugat PT Terobosan atas sengketa tanah warisan yang dimilikinya. Adapun gugatan tersebut akan disidangkan pada 30 April di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal. Dalam persidangan tersebut, Tuan Surya berencana membawa beberapa dokumen bukti, yaitu akta jual beli tanah yang diterbitkan oleh PPAT dan surat wasiat dari mendiang orang tuanya. Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimanakah ketentuan bea materai yang berlaku atas dokumen bukti tersebut? Jawabannya, berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Undang-Undang Bea Materai, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dilakukan pemateraian kemudian. Adapun dijelaskan bahwa dokumen yang merupakan objek bea materai yang telah dibayar bea materainya saat digunakan sebagai dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan pemateraian kemudian. Dalam kasus ini, Tuan Surya menggunakan akta jual beli tanah dan surat wasiat dari mendiang orang tuanya sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian, atas kedua bukti tersebut perlu dilakukan pemateraian kemudian. Akan tetapi, karena dokumen akta jual beli tanah yang diterbitkan oleh PPAT merupakan objek bea materai, maka tidak perlu dilakukan pemateraian kemudian. Adapun pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian adalah Tuan Surya sebagai pihak yang memegang dokumen tersebut. Yang B. Kasus dalam menghitung sanksi administrasi atas bea materai. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan bea materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan bea materai milik PT Sinar Violet dengan rincian sebagai berikut. 1 dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara, 2 dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara, 7 dokumen telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara, dan 5 dokumen tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara. Hitunglah bagaimana sanksi administrasi yang dikenakan atas kasus PT Sinar Violet di atas. Jawabannya, berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administrasi adalah sebesar 100% atas 2 dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara, dan 7 dokumen yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Sedangkan atas 1 dokumen yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara, dan 5 dokumen yang tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara, tidak dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, perhitungan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah sebagai berikut. Bea materai terutang sebesar Rp150.000, bea materai yang telah disetor, di mana 1 dokumen dikali 10.000, maka sebanyak 10.000, lalu 5 dokumen dikalikan 10.000, maka sama dengan Rp50.000, di mana total bea materai yang telah disetor sebanyak Rp60.000. Bea materai kurang disetor,
di mana bea materai terutang dikurang bea materai telah disetor adalah sebanyak Rp90.000. Sanksi pasal 2 ayat 3 sama dengan 100% dikali 9 dikali Rp10.000 sama dengan Rp90.000. Dan bea materai yang harus dibayar, di mana bea materai kurang setor ditambah sanksi pasal 2 ayat 3, yaitu sebesar Rp180.000. Jadi, bea materai yang masih harus dibayar oleh PT Sinar Violet adalah sebesar Rp180.000. Perhitungan kasus di atas bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang C, kasus sehari-hari. Misalnya, kita berbelanja di pusat belanja Glodok yang senilai 5 juta. Apakah harus menggunakan materai? Jawabannya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut. Bab 2, objek, tarif, dan yang terhutang bea materai. Pasal 3, dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, dan keadaan yang bersifat perdata. B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. C. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Dan D. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1 juta. 1. Yang menyebutkan penerimaan uang. 2. Menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang E. Surat berharga sebagai wesel, promise, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1 juta. F. Perjanjian jual beli tersebut dapat dilakukan tanpa menggunakan materai karena keabsahan penjanjian tidak tergantung pada ada atau tidaknya materai pada perjanjian tersebut, namun sewajarnya dikenakan objek bea materai. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah bea materai adalah pajak yang dipungut dari rakyat untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pengenaan dan pemungutan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Subjek bea materai dikatakan menjadi wajib bea materai apabila memenuhi syarat objek, yaitu penerima dokumen atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan bea materai sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai tahun 1985. Objek bea materai adalah dokumen-dokumen yang merupakan manifestasi atau wujud dari adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan sebagai pembuktiannya. Dalam pengenaan bea materai, menurut Undang-Undang Bea Materai yang menjadi objek bea materai bukan perbuatan hukumnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, menerima uang, melakukan pemborongan pekerjaan, dan sebagainya, melainkan dokumen yang dibuat untuk pembuktian telah terjadi perbuatan tersebut. Fungsi utama dari bea materai adalah sebagai pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Penggunaan bea materai berfungsi untuk penguat dalam akta perjanjian, bukan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dan cara pelunasan bea materai adalah dengan menggunakan benda materai, yaitu materai tempel dan kertas materai, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sekian pembahasan tentang bea materai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.